Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Tidak diragukan lagi, Andi Aswan merupakan seorang termul sejati. Salah ataupun benar, Jokowi pasti akan selalu dibelanya. Dalam kasus kereta cepat ini, Andi Aswan pun masih tetap mati-matian membela Jokowi dan mengatakan bahwa proyek ini adalah proyek yang dikerjakan berdasarkan kesepakatan bersama. Lihatlah betapa liciknya mulut dari seorang termul ini. Kalau ada proyek yang untung atau pekerjaan yang untung, itu semua diklaim oleh mereka bahwa ini adalah ide Jokowi. Sedangkan proyek tersebut proyek rugi, selalu mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan bersama. Baik, Bung Andi, banyak yang menilai proyek kereta cepat Wush ini dinilai dipaksakan oleh Pak Jokowi. Tanggapan Anda? Saya rasa bukan dipaksakan, saya rasa ini sudah merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dengan DPR juga. Kan tidak mungkin ada suatu proyek besar ya yang menggunakan dana-dana dari masyarakat misalnya itu tidak dibicarakan dengan partnernya itu di DPR. Dan itu sudah suatu kesepakatan bersama. Dan prosesnya juga kan tadinya kan B2B kan, business to business gitu kan, yang mestinya memang harus dilanjutkan secara demikian. Dan saya juga mendukung apa yang dikatakan Pak Brubaya. Kalau ada hutang itu ya bukan masyarakat yang menanggung melalui APBN, tapi perusahaan lah dan juga Danantara sebagai pemilik BUMN itu untuk bisa mencari solusi tentang hal itu. Kalau kita bisa melihat begini, Diandra, proyek ini bukan katakanlah proyek yang katakanlah yang menguntungkan dalam jangka waktu dekat ya. Di mana-mana pun di dunia itu proyek kereta api cepat itu pasti akan merugi ya. Tapi kan yang dilihat itu bagaimana sih kemaslahatannya buat masyarakat di beberapa kota yang dilalui oleh kereta cepat tersebut. Itu sangat penting karena itu adalah pemerataan pembangunan juga gitu. Ya, biar bagaimanapun sekarang kalau dikatakan hutangnya sampai 116 triliun itu mungkin harus dicarikan jalannya yaitu dengan mengadakan satu renegosiasi mengenai bunga hutang itu kepada pihak partner dari KCIC itu. Bahkan ketika Andi Aswan diperlihatkan video Pak Mahfud MD yang membahas bahwa ini adalah bentuk keras kepalanya Pak Jokowi yang sudah diingatkan berkali-kali oleh para ahli dan juga menterinya saat itu yaitu Bapak Ignatius Jonan, tetapi bukan mereview ulang proyek ini, justru memecat Pak Ignatius Jonan karena ambisinya ingin membuat proyek kereta cepat yang berakhir tragis. Sampai sekarang kereta cepat ini terus merugi, bahkan ada indikasi tidak mampu bayar sampai hari kiamat. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Tanggapannya dari pernyataan Prof. Mahfud bagaimana, Bung Andi? Ya, kalau saya tidak bisa berandai-andai masalah pemecatan Pak Jonan itu adalah haknya Presiden. Ya, karena beliau adalah hak prerogatif Pak Jonan pembantunya. Saya tidak tahu isunya seperti apa ya, karena yang mengetahui itu Pak Jokowi untuk itu. Tapi yang jelas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini ya adalah sesuatu yang memang harus dilakukan ya. Salah satunya adalah untuk pemerataan pembangunan itu sendiri untuk ke depan. Dan ini kan proyek ini kan bukan hanya untuk ke Bandung, yang nantinya juga akan sampai ke Surabaya. Memang kalau kita lihat dari segi equity-nya gitu ya, dia hanya 25% kan 75% itu pinjaman. Maka ini diperlukan dalam mencoba meminimais utang itu adalah gross periodnya itu harus diperpanjang gitu. Karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas.
Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana?